Masa Kampus, selamat datang di ITB Podcast bersama dengan saya, pewara pada hari ini, Roro Zara Langsari Kusuma Putri dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Nah, Masa Kampus pada hari ini, podcast ITB akan membahas mengenai Duta Kampus. Wah, Duta Kampus nih, sudah terbayang ya bahwa Duta Kampus itu adalah representatif dan juga perpanjangan tangan dari kampus sendiri, kampus kita ITB kepada halayak umum. Nah, teman-teman Masa Kampus telah hadir bersama kita pada hari ini dua duta kampus berbakat dan keren-keren yang sudah berkenan, dan untungnya senang sekali nih bisa bertemu dengan teman-teman di sini pada hari ini. Kita sapa dulu ya, ada Angela. Hai. Dan juga ada Ferry. Hai. Oke teman-teman, ada fakta sedikit mengenai Duta Kampus ITB. Duta Kampus ITB ini baru saja diselenggarakan pada tahun 2022 pertama kalinya. Artinya dalam perjalanan ITB selama 102 tahun, ini baru pertama kalinya diadakan pemilihan Duta Kampus. Jadi Angela dan Ferry ini ya memang merupakan pionir begitu ya. Nah, selain itu Duta Kampus ITB juga ternyata tidak hanya mereka berdua saja, tapi juga ada 12 mahasiswa yang tergabung dalam 7 kategori yang berbeda-beda. Teman-teman Masa Kampus, kita selanjutnya akan beranjak ke fakta menarik mengenai Duta Kampusnya sendiri atau pribadinya mereka sendiri. Pertama nih dari Angela. Angela ternyata memiliki art community di YouTube. Nah, ini juga mungkin sejalan dengan nanti apa yang dia lakukan menjadi Duta Kampus sebagai Duta Kampus Budaya. Dan juga Ferry itu ternyata merupakan suatu tourism ambassador di Bali atau Duta Pariwisata Bali di Kabupaten Tabanan. Nah, untuk itu supaya bisa lebih kenal dengan mereka, kita akan langsung saja berkenalan lebih lanjut ya. Kita mungkin akan perkenalan lebih dahulu kepada Angela nih. Angela, boleh mungkin menyebutkan namanya, kemudian jurusan, angkatan, dan Duta Kampus bagian apa sih? Oke, siap. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Angela Senario. Bisa dipanggil Angela atau enggak kalau dipanggil malaikat juga nengok gitu ya. Oke, jadi aku tuh dari jurusan Seni Rupa di FSRD fakultasnya, terus angkatan 2020, dan sekarang aku lagi ngemban tugas sebagai Duta Budaya dan Wellbeing. Ya, Wow, gitu. Duta Budaya dan Wellbeing. Betul. Wellbeingnya boleh dijelasin sendiri nggak sih, wellbeingnya ini apa sih, dalam artian apa? Oke, jadi well-being ini lebih terkait ke kesehatan secara mental gitu ya. Especially kan kalau di ITB ada bimbingan konseling. Betul. Nah, itu kita tuh align banget nih sama bimbingan konseling. Jadi kita menginformasikan dan mensosialisasikan program-programnya. Wah, keren-keren. Mungkin boleh ke Ferry, Duta Kampus bagian apa sih? Apakah sama seperti Angela? Oke, kalau Ferry sendiri itu sebagai Duta Kampus Wirausaha. Wirausaha, Ya, jadi baik. wirausaha. Jadi kita itu mengajak seluruh mahasiswa ITB pada khususnya untuk bisa berpikir sebagai seorang pembisnis gitu, sejak dini gitu. Wah, Business berarti mind. jurusannya memang wirausaha juga atau gimana nih Ferry? Kita belum tahu nih Oke. jurusan dan kemudian angkatan dari Ferry. Oke, Ferry itu sebenarnya jurusan meteorologi di Fakultas Wah. FITB gitu ya. Di angkatan 2020. Apa tuh metode? Meteorologi itu adalah jurusan bukan meteor. Bukan ya, bukan meteor ya, beda ya. Tapi ilmu alam di bidang lapisan bumi bagian atas atau atmosfernya gitu. Wah, jadi ternyata beda juga ya antara bidang yang diemban sebagai Duta Kampus dan juga jurusan yang diemban sekarang. Nah, kira-kira susah nggak sih menyesuaikan diri antara perbedaan dua itu? Oke, jadi menurut Ferry itu adalah konsep yang Ferry pegang selama Ferry menjalani sesuatu itu adalah terus mengeksplor diri. Jadi apapun Wah, itu luar biasa. kalau sudah dijalani dengan dan tahu jalannya bagaimana, jadi harus benar-benar diselidiki, digali lagi, dan akhirnya ya masih bisa untuk menjadi duta kampus di bidang wirausaha. Wah, artinya aman-aman aja ya Fer ya, Iya. mau jurusannya apa, kemudian Duta Kampusnya sebagai bidang apa gitu ya. Jadi teman-teman juga aman yang mau ikut Duta Kampus tapi beda jurusannya dengan bidang yang akan diemban, tenang aja. Jangan Ini ada khawatir. contohnya. Iya, very. Nah, baik Masa Kampus, kita akan berlanjut ke perbincangan lebih mendalam dengan Angela dan juga dengan Ferry. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di ITB Podcast.
Kembali lagi Masa Kampus ke ITB Podcast, dan ini adalah segmen di mana kita akan berbincang-bincang lebih dalam dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Seperti tadi di segmen pertama ada Angela sebagai Duta Kampus Budaya dan Wellbeing, dan juga ada Ferry sebagai Duta Kampus Wirausaha. Nah, kita akan langsung ke pertanyaan pertama nih. Mungkin juga teman-teman bingung, apa sih Duta Kampus itu? Apakah memang seseorang representatif yang tugasnya hanya bertugas di atas panggung, atau ternyata ada juga definisi lainnya dari perspektif kalian? Oke, gimana tuh Ferry? Duta kampus. Oh iya. Mungkin aku bantu jawab kali Boleh, ya. boleh. Jadi Duta Kampus ITB itu pastinya gak usah duta dulu deh. Mahasiswa ITB pastinya semuanya itu adalah putra-putri terbaik bangsa, iya nggak sih? Betul. Ya, nah tapi di Duta Kampus ini spesial nih di sini. Jadi ini tuh merupakan program akan seleksi mahasiswa-mahasiswi terbaik bangsa untuk jadi figur representasi profil dan karakter mahasiswa ITB, ya nggak sih? Iya, benar sekali. Yeah. Jadi begitu banyaknya prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa, masing-masing mahasiswa yang ada di ITB. Nah, kita ini sebagai Duta Kampus ini perwakilan dari merekanya yang terbaik gitu. Jadi kita sebagai representatif dari mahasiswa ITB itu Dan sendiri. tentunya juga kita nggak cuma jadi representasi aja, tapi kita mengemban tanggung jawab ya untuk menjalankan dan membantu menyukseskan program-program kemahasiswaan. Jadi di Duta Kampus ini tuh tidak hanya memiliki paras cantik dan rupawan saja. Kayak aku ya. Walaupun good looking juga perlu ya. Perlu ya. Tapi benar-benar bagaimana perannya yang dia miliki, karya yang ingin dia hantarkan. Attitude ya. Yang tiga yang biasanya ada di pemilihan duta, ada brain-nya, ada beauty dan behavior-nya itu benar-benar. Oke, 3B pasti. Iya, 3B. Itu benar-benar ada di sini, dan juga karya yang ingin mereka hantarkan di Duta Kampus tuh pastinya berperan untuk menjadikan yang terbaik di ITB tentunya. Wah, jadi kalian setuju nggak nih kalau ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa Duta Kampus ITB itu nggak jauh-jauh dari beauty pageant, dari konteks kecantikan? Setuju nggak sih kalian? Aku kurang setuju. Kurang setuju ya. Karena di sini itu beauty pageant bukannya merendahkan ya, tapi maksudnya I really appreciate that role. Tapi di sini itu kita juga menampilkan profil karakter. Di sini itu ada 3 di ITB itu, yaitu air, bukan air yang diminum ya, bukan ya. Jadi air. A-nya tuh apa, I-nya apa, R-nya apa tuh, Angela? Jadi A-nya itu adaptif, I-nya Baik. Integritas. integritas. Namanya gitu ya. Sama yang terakhir R-nya rendah hati. Oh, baik. Jadi 3 prinsip itu yang dipegang oleh Duta Kampus. Gak cuma kalian berdua, tapi juga keseluruhan 12 mahasiswa itu ya. Tadi nggak cuma beauty aja, tapi juga apa tuh? Brain. You gotta have, nggak gitu juga. Kalau gitu, mungkin kita langsung lanjut ke peran dan tanggung jawab. Kalian punya peran apa sih di ITB? Apa mungkin sebatas di depan layar, atau sebetulnya kalian juga melakukan beberapa pekerjaan juga di belakang layar? Gimana tuh Ferry? Oke, poin penting peran sebagai Duta Kampus di ITB itu ada 3 ya. 3, iya. Apa tuh? Yang pertama itu ada promosi. Promosi. Kita sebagai sampul ITB tentunya sebagai wajah. Bukan sampul lain ya. Oke, Kita lanjut. sebagai wajah dari ITB itu harus tentunya harus memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun kepada calon mahasiswa nantinya yang ingin masuk ke perguruan tinggi, bagaimana sih kehidupan kampus, bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa itu, dan tidak hanya sebagai mahasiswa disempitkan dengan bangku perkuliahan saja, tetapi juga bagaimana kita harus mengasah skill kita di luar bangku kuliah gitu. Misalkan ada apa aja? Apa nih? Mengasah Public skill? speaking gitu Aku pikir apa? Tiba-tiba kaget kan dilempar. Aku pikir public speaking. Terus pastinya tadi ya yang di layar tadi cara kita ngomong, cara kita attitude kita ketika merepresentasikan diri berhadapan dengan tamu begitu ya. Apa lagi itu sih? Berikutnya yang kedua, poin dari peran Duta Kampus yang kedua itu adalah sebagai Role model. Role model, berarti panutan begitu ya. Teladan. Dan this is very interesting karena yang tadi aku bilang ya, role model itu di sini tuh nggak cuma, it's not just about looks, tapi what's inside of you. Kayak apa yang ada di hati kamu, karakter kamu yang sudah kamu kembangkan selama hidup kamu, ya itu yang bakal bukan suddenly sih, itu yang eventually bakal kelihatan. Kayak katanya seniman Sujoyono kan, jiwa ketok kan, kalau bahasa ya bahasa Jawanya kayak ya Indonesianya itu ya kelihatan apa yang inside of you. Jadi karakter di sini tuh kita sebagai Duta Kampus, kita juga sebagai representasi, sebagai teladan in how we live, in how we do our studies. Di situ tuh
iya itu dimunculkan tuh. Wah, berarti tanggung jawabnya besar begitu ya Angela dan Ferry ya. Betul banget. Karena memang tidak hanya bertanggung jawab untuk diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab untuk seluruh masa kampus pada akhirnya. Tidak hanya mewakili mahasiswanya juga, tapi mewakili kampusnya juga begitu kan. Wow. Nah kalau begitu aku pengen tahu nih, apa sih yang memotivasi Angela dan juga Ferry untuk menjadi duta kampus? Apakah mungkin dari dulu pengen ikut ajang-ajang seperti ini dan kebetulan ITB buka nih ajang duta kampus? Kayaknya ini Ferry ya. Gimana Ferry? Mungkin Ferry dulu. Kalau menurut Ferry sendiri itu, apa sih motivasi Ferry sehingga Ferry memberanikan diri untuk menjadi ataupun mendaftar sebagai duta kampus di ITB pada khususnya? Jadi menurut Ferry, panggung ataupun tempat dimanapun Ferry berada itu merupakan suatu kehormatan ataupun yang Ferry hormati gitu. Yang mana Ferry pada saat menjadi mahasiswa ataupun menjadi siswa pada dulunya itu banyak sekali bertemu dengan sosok-sosok yang inspiratif. Banyak sekali teman-teman yang memberikan insight yang sangat positif kepada Ferry sendiri. Yang mana ada yang menjadi duta bahasa, ada yang menjadi duta lain-lainnya lagi yang memiliki karakter yang unik-unik gitu. Lingkungannya berarti udah duta banget nih ya. Berarti pas buat ini jadi duta juga, nggak heran. Jadi mereka yang menjadi duta itu menurut Ferry itu memiliki pribadi yang unik, memiliki pribadi yang tersendiri. Berarti Ferry juga gitu ya, unik juga. Iya sih, you should be proud of that. You're unique bro. Lanjut. Iya. Maka dari itu Ferry ingin menjadi seperti mereka, bukan Ferry ikut-ikutan ya dalam artian, tapi bukan itu ya. Iya, bukan seperti itu, tapi ingin menjadi sosok yang kamu juga melihat inspiratif gitu ya. Benar, menjadi orang yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Ya, tadinya terinspirasi, sekarang menginspirasi begitu ya. Dan tentunya menurut Ferry, duta kampus inilah tempat untuk mempercepat cara Ferry untuk menginspirasi. Wah, betul. Kalau Angela, apakah sama nih? Apakah memang dulu punya ruang lingkup yang orang-orangnya juga isinya duta-duta juga? Terlalu high class ya basically. Cuma a little bit different. Aku punya masalah yang berbeda dari Ferry. Aku tuh di lingkungan yang sebenarnya nggak ada duta-duta dan sosok inspiratif itu malahan. Jadi sebenarnya kontras kebalikannya gitu. Iya, jadi kayak pas sebelumnya tuh aku tuh tinggal di lingkungan dimana nggak ada sosok inspiratif, teladan. Jadi kayak aku ngerasa wah ini sorry to say agak toxic nih lingkungan gue nih. Dan aku tuh ngerasa ada resah nih kayak ada nggak sih orang yang bisa gue teladanin, ada nggak sih orang yang bisa I look up gitu. Dan di situ tuh mulailah proses pencarian aku menjadi seorang duta gitu. Nah tapi dalam prosesnya tentu cause unique ya, you're unique ya, aku juga unique in a different way. Di sini tuh orang-orang tuh cenderung menganggap aneh orang yang berbeda, ya nggak sih? Jadi orang tuh kayak, ih apaan sih nih orang beda gitu. Nah itu yang terjadi di aku. So like when I was in high school, ketika SMA, I was an outcast. Di sini tuh orang tuh sees me as weird karena aku beda. Tapi di situ tuh aku belajar kayak untuk mungkin sosok Angela yang diagung-agungkan oleh para guru dan menjadi sosok yang kayak aneh di hadapan teman-teman tuh ternyata what should I do, kayak apa yang aku bisa kembangkan dan kayaknya ini ada problem nih di sini nih. Terus kayak di situ tuh aku belajar untuk menjadi duta itu sendiri tuh ya kita nggak bisa hidup sendiri nggak sih men, kayak kita juga we need other people gitu. Jadi situ aku belajar untuk Angela, kamu belajar dari kesalahan kamu, kita bangkit dan akhirnya sampai ada ajang duta kampus ini jadi sebuah opportunity dan sebuah wadah buat apakah ini panggilan aku gitu yang sudah udah lama dicari-cari dan dinanti-nantikan dan kayak wah jadinya jadi ajang pembuktian diri ya bahwasannya Angela dulu memiliki anggapan seperti apa gitu di halayak umum, tapi sekarang Angela juga membuktikan bahwa ini nih aku jadi duta kampus di bidang budaya dan well-being. Tapi mungkin tambahan lagi selain bukan pembuktian banget sih, tapi lebih ke aku ngerasa aku tuh diberkati dengan talenta-talenta dan masa sih talenta yang sudah diberikan ke kamu itu ya udah asal lewat aja. I felt that what I'm blessed for, kayak my blessings itu buat for blessings for others gitu. So blessed to be a blessing. Wow, blessed to be a blessing. Itu poin bagus sekali yang mungkin bisa diambil sama masa kampus. Nah, selanjutnya masa kampus. Kita ini pengen tahu nih, bagaimana sih perjalanan Angela dan juga Ferry dalam menjadi duta kampus? Tentu saja kan kita lihat sendiri kalau lihat di pengumumannya duta kampus tuh memiliki banyak sekali seleksi, sampai seleksi catwalk pun ada begitu ya. Jadi bagaimana pengalaman kalian dalam mengikuti seleksi duta kampus ITB tahun lalu? Gimana tuh Ferry? Mungkin Angela dulu. Ladies first ya. Ladies first. Oke, jadi
uniknya di perjalanan duta ini aku tuh sebenarnya udah berkecimpung di dunia modeling and acting dari aku kecil, dari SD. So like itu bukan hal yang asing buat aku. And then uniknya dalam perjalanannya itu aku tuh sebenarnya lagi mengikuti program beasiswa juga. Dan kebetulan aku keterima oleh program beasiswa yang bergengsi ini. Dan keterima nih sama duta kampus juga kan. Terus kayak aku harus milih yang mana gitu kan. Wah, jadi memang harus memilih ya, nggak bisa dijalanin secara paralel berbarengan gitu ya. Itu karena malam puncaknya itu bentrok sama si Aduh. acaranya ini. Aduh, ya sama beasiswanya. ampun. Jadi kayak di situ ya aku cuma berdoa dan kayak Tuhan aku harus kemana nih Tuhan gitu. Terus tapi pada akhirnya ya beasiswa ini yang sebenarnya aku butuhkan tuh ya akhirnya ya aku lepaskan karena aku merasa ya itu duta kampus ini itu sebagai wadah dan emang panggilan aku, so I should be here gitu. There's something bigger yang akan terjadi di sini. Jadi aku udah ikut duta kampus. Wah, dan sudah dirasakan? Iya. Wah, baik. Jadi sudah terbukti ya. Iya, Worth it ya untuk mengorbankan Worth it, salah satu iya. pilihan lainnya ya. Kalau Ferry gimana Ferry? Pengalamannya dalam menjadi duta kampus, seleksinya nih bagaimana? Oke, kalau Ferry sendiri, pengalaman Ferry menjadi duta kampus, perjalanannya itu ya, bagaimana bisa terpilihnya. Ferry awali dari masa seleksi. Jadi Ferry seleksinya itu kan ada banyak sekali tahapan-tahapan seleksinya. Pada saat tahapan seleksi itu di tengah perjalanan Ferry mengalami yang namanya mungkin sedikit kecapean atau kelelahan gitu ya. Jadi saking banyaknya hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi duta kampus. Iya. Emang mahasiswa ITB banget. Iya. Jadi ada persiapan duta kampus dan juga harus ada akademik juga yang harus kita Betul. seimbangkan ya. Betul. Tentunya harus diseimbangkan semuanya dan pada saat itu karena juga mendekati UAS akhirnya benar sekali waktu itu mendekati UAS akhirnya Ferry jatuh sakit. Ya ampun, sempat jatuh sakit saat masa seleksi. Benar sekali. Jadi waktu seleksi ada sempat sakit di rumah sakit, dirawat Sampai di Sampai opnam dirawat. masa kampus. Ya Jadi ampun. sampai bener-bener lagi di titik nol banget pada saat itu, bener-bener kayak udah nyerah aja deh itu. Oke, kita satu-satu aja deh, akademik aja deh kalau gitu kan. Jadi udah merasa terpuruk gitu. Tapi waktu itu Literally terpuruk ya. tapi waktu itu ayah dan ibuku datang nih dari Bali ke Bandung untuk untuk merawat karena kan Ferry kan lagi sakit nih ceritanya. Iya, betul ya. Jadi Ferry lagi sakit, jadi mereka berdua langsung datang dari Bali ke Bandung. Akhirnya Ferry cerita itu Ferry kayak gini keadaannya. Keadaan situasinya. Iya benar, dan akhirnya beliau berpesan bahwa Ferry itu adalah sebuah cahaya gitu. Wah. Jadi cahaya itu jangan sampai redup. Jadi selalu terangkanlah itu gitu pun. Jadi Shine. seberapa gelap pun yang akan ditemukan oleh sebuah cahaya Iya. dan tidak akan gulita gitu kan ya. Tapi tetap Ferry dibangkitkan. Dibangkitkan dari. Oleh kata-kata motivasi Iya. begitu ya. Akhirnya Ferry, oke, kita akan persiapkan pelan-pelan lagi, saja. Kita pelan-pelan, kita akan lanjutkan apa yang sudah disiapkan dan akhirnya lakukan yang terbaik dan Ferry akhirnya melanjutkan perjalanan. Luar biasa. Wah, keren. Tapi selama masa sakit itu, apakah sempat ada beberapa ketinggalan materi misalnya yang ditanamkan selama menjadi duta kampus atau mungkin kelewatan beberapa penilaian? Oke. Waktu itu lagi masa campaign challenge nggak Benar sih? sekali. Aduh, jadi ada masa campaign challenge ya? Itu ada di tahapannya. Oh, ada oke. tahapan nanti ada tahapan campaign challenge juga di duta kampus. Nah pada saat itu poin itu yang Ferry tidak ikuti. Oh, baik. Jadi penilaian itu nggak ada ya buat Ferry ya? Itu nggak ada, tapi akhirnya Ferry membicarakan hal tersebut Pada karena panitia, Ferry ya. keadaannya Iya, lagi seperti ini. betul. Akhirnya itu waktu itu sembari ada waktu itu masih ada tahap wawancara juga. Diberikan semua itu alasannya di situ dan akhirnya pengumuman finalis Ferry terpilih menjadi Wah, luar biasa. Wah, ini cerita yang inspiratif sekali nih. Jadi walaupun sempat terpuruk begitu ya di satu titik, tapi kemudian Ferry memilih untuk bangkit kembali masa kampus. Ini jadi suatu teladan juga, nilai teladan untuk teman-teman yang lain, terutama masa kampus ITB. Nah, selanjutnya nih Ferry dan juga Angela, kita pengen tahu selama menjadi duta kampus tentunya nggak hanya sukacita aja yang kalian rasakan ya, tapi dukanya juga ada mungkin ya. Dan apalagi Banyak ya. dan apalagi tantangan yang kalian hadapi. Bagaimana cara kalian menghadapi tantangan tersebut? Tantangannya apa aja sih sebetulnya?
Oke, tadi kan yang bilang banyak, berarti banyak tantangannya. Ya gimana menurut itu tantangannya? Oke, menurut Ferry tantangan menjadi duta kampus selain menjadi yang menjadi poin tantangannya itu adalah kita duta kampus pertama gitu ya di ITB. Jadi kita angkatan yang pertama. Angkatan ya, pertama dari 102 tahun ITB berdiri ya. Sejak berdiri ini adalah angkatan pertama adanya duta kampus ITB. Nah, itu merupakan salah satu tantangan challenge bagaimana cara kita untuk menggali bagaimana sih cara-cara kita untuk menjadi pioneer ya, menjadi mengawali lah ibaratnya batu awal. Iya betul, karena kalian tidak bisa melihat ke atas dan misalnya contoh siapa-siapa, nggak ada duta kampus sebelumnya. Jadi kayak sebuah challenge aja gitu. Iya ya. Jadi tantangannya kurang lebih adalah men-set standar untuk kemudian diteruskan untuk duta kampus selanjutnya begitu ya. Betul. Kalau Angela apakah sama tantangannya terkait dengan hal itu juga? Sama, tapi more or less aku tuh lebih challenge in bagaimana jadi tanda kutip role model itu ya, terutama masalah menginternalisasi karakter mahasiswa ITB. Karena aku tuh tipe orang yang kalau misalnya aku jalanin ya aku nggak pengen setengah-setengah, aku I give it all my best gitu. Dan di sini tuh aku ngerasa nilai air itu ya, itu tuh sangat implementable banget. Dan terutama adaptif, integritas, dan rendah hati, terutama dalam studi kita, it's not about what's in the camera. Kayak kita bisa aja kayak senyum di kamera, tapi yang more importantly itu what's behind the camera, kamu itu gimana. Nah itu tuh jadi challenge buat aku sendiri karena well, if I'm gonna do it, I'm gonna do it seriously. Jadi kayak itu challenge-nya aku. Wah, oke. Nah, Ferry dan juga Angela ini hampir 1 tahun menjabat ya, sudah mau selesai begitu. Dan setelah ini berarti akan menghibahkan jabatannya ke duta kampus berikutnya begitu ya. Nah, Ferry dan Angela kalau gitu bagaimana dong menitik balikan 1 tahun ke belakang ini? Bagaimana cara kalian menjadi duta kampus yang bermanfaat bagi ITB? Gimana tuh Ferry? Kalau Ferry sendiri adalah satu aja poinnya itu menjadi diri sendiri. Diri sendiri. Karena pada saat perjalanan Ferry menjadi duta kampus, menjadi diri sendiri itu pasti adanya kalanya merasa tidak nyaman. Ya kan? Jadi kayak berada di sisi ini, oh saya nggak nyaman tapi udah menjadi diri sendiri. Tapi caranya Ferry untuk mengatasi itu adalah menurut Ferry ketidaknyamanan inilah yang buat kita berkembang. Getting out from your comfort zone ya. Benar sekali Angel. Jadi bagaimana cara kita untuk beradaptasi di suatu tempat, bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri, itu Ferry pelajari di sini di kampus karena banyak sekali banyak sekali orang-orang hebat bersama Ferry di sini di kampus. Jadi inspirasi, iya benar sekali Angel. Dan juga bagaimana cara kita untuk bisa juga unjuk diri gitu. Betul. Di hadapan orang-orang yang hebat-hebat ini. Jadi memang harus tetap menjadi diri sendiri begitu ya Fer ya, walaupun kita sudah menjadi mukanya ITB untuk khalayak umum. Tapi menjadi diri sendiri merupakan poin penting yang memang harus selalu dilakukan oleh seorang duta kampus. Nah, Angela tetap menjadi diri sendiri juga Angela ya? Iya, betul. Bukan Angel B ya. Bukan Angel C lagi. Tetap bukan Angelina Jolie kan, tetap Angela Sunario kan, tetap ya. Cantiknya nggak kalah sih. Setuju. Oke nih. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih ya. Bagaimana sih caranya supaya masa kampus ITB dapat menjadi seorang duta kampus, supaya menjadi seperti kalian nih? Cara-cara apa sih yang harus dilakukan bagi mereka? Oke, pertama-tama follow duta kampus ITB. Duta kampus ITB di Instagramnya, karena di situ tuh ada informasi perihal tahapan-tahapan pemilihannya. Ya nggak sih, di sini tuh ada 6 tahap. Tahap yang pertama itu apa, Ferry? Ada rangkaian seleksinya itu yang pertama ada yang namanya tes dulu. Jadi itu ada sebelum tes, jadi teman-teman bisa daftar dulu tentunya. Kalau nggak daftar gimana mau tes ya? Jangan sampai kelewatan ya daftarnya ya. Betul. Jadi pendaftaran online-nya itu bisa melalui di duta kampus juga ada linknya, silakan aja di Linktree di link di bawah ini ya. Di bawah ini ada Linktree/duta kampus ITB. Di situ ada formulir dan juga berkas-berkas apa saja yang harus diunggah gitu ya. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang teman-teman. Jadi tentunya harus daftar duta kampus. Iya, terus tahap yang kedua itu ada computer based test. Di sini tuh tes-tesnya itu perihal pengetahuan umum ya, tentang kampus, tentang tes intelijensia, tentang bahasa Inggris, dan pastinya karakteristik pribadi ya. Benar sekali. Susah nggak sih tes ini? Aduh Kak, susah banget. Soalnya ITB Kak. Iya, kalau di ITB. Enggak ada
kalkulus sih. Aduh ngeri ya kalau ada kalkulus. Masih di kampus ya. Tapi artinya kalau Angela sama Ferry bisa melewati tes itu, teman-teman masa kampus juga bisa ya. Juga bisa. Oke, setelah itu tahap apa lagi nih selain computer based test? Ya, terus berikutnya itu ada tahap ketiga. Mm-mm. Apa ya? Oke, tahap ketiga itu ada wawancara. Tadi kan si Ferry udah bilang ya, pas dia lagi sakit, dia Iya. kemudian wawancara. Nah, ini tuh poin yang cukup penting gak sih wawancara? Benar sekali, wawancara ini menurut aku tuh benar-benar kita beritahukan si juri itu ini loh saya yang sebenarnya. Betul. Karena kadang-kadang melalui Instagram saya sendiri Itu fasad. iya, Sometimes. walaupun itu tapi harus kita berikan ini loh diri saya yang sebenarnya gitu melalui wawancara itu. Wawancara. Karena di situ tuh bakal digali, especially sama psikolog juga ya. Iya. Oh. Jadi bakal dicatat juga nih guys kan tuh. Wah, bener-bener penilaiannya berarti betul-betul Iya. beneran karena juga memanggil tenaga profesional psikolog begitu ya. Bukan duta abal-abal. Betul. Bukan duta sapu lain. Selanjutnya masih ada lagi tesnya selain wawancara? Ya, terus yang keempat tuh ada campaign challenge. Nah, ini tadi ya campaign Jadi challenge. campaign challenge ini tuh teman-teman diharapkan untuk membuat video ataupun challenge ataupun campaign. Nggak tahu ya challenge ini apa lah ya. Iya, Ya, tahun pokoknya ini. ada bentukan challenge-nya. Iya, sesuai dengan minat duta masing-masing. Baik. Terus yang berikutnya itu ada karantina dan pembekalan materi. Wow, Yes. this is very very fun. Wah, Bagian apa tuh? sini. Funnya di bagian mana tuh? Karena di sini tuh bakal dibekali, kan ini ada 6 days ya. Iya. Jadi bakal dibekali materi yang menurut aku tuh sangat ngebantu banget ya. Benar. Contohnya tuh kayak ada beauty class, catwalk, tentang personal branding, terus apa lagi ya? tadi? Public Public speaking. speaking, ya. Jadi semua disiapkan di karantina ini sebelum kita menuju ke malam puncak. Puncak. This is yang paling deg-degan gak sih? Nah, berarti terakhir tahapnya setelah itu adalah malam puncak. puncak. Waduh, di malam puncak kalian disuruh ngapain aja sih nih Ferry dan Angela? Pastinya catwalk. Menunjukkan diri sendiri. Iya, Betul menunjukkan ya. diri sendiri dan Oke. juga nanti akan diuji oleh jurinya juga bagaimana sih cara menjawab di depan umum dalam waktu yang singkat. Wah, sangat singkat betul. ya. Terus Jadi- pertanyaan juga nggak tahu apa ya. Siap-siap ya. Jadi benar-benar kita diuji dari segi public speaking, mental dan juga cara Attitude di kita panggung. benar dan juga cara menjawab yang baik dan benar itu dong. Wah, boleh bawa supporteran nggak sih pas malam puncak? Tentunya boleh ya. Nggak tahu ya, tanyakan panitia. Iya. Nah, itu tadi teman-teman akhirnya sudah tahu ya tahapan yang perlu dilalui oleh seseorang yang ingin menjadi duta kampus. Kompleks ternyata, banyak sekali tahapannya. Dan tapi berdirilah di sini Ferry dan Angela sebagai suatu teladan duta kampus yang telah melalui ketujuh seleksi itu ya, 7 tadi ya. 6 seleksi itu dan telah menjadi duta kampus ITB selama 1 tahun ke belakang. Nah, sebagai duta kampus ITB tentunya kalian juga mewakili isi hati mahasiswa dan juga kalian juga harus tahu ya perspektif mahasiswa tuh ke depannya seperti apa sih dan bagaimana orang-orang yang akan menjadi mahasiswa ITB harus menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada di ITB. Jadi bagaimana nih cara kalian menanggapi kalau ada pertanyaan gimana sih Kak cara jadi mahasiswa ITB? Gimana cara masuk ke ITB? Oke, jadi gimana tuh Ferry? Jawabannya itu ya bisa macam-macam ya, karena kan kita dibagi jadi beberapa bidang duta. Nah di sini tuh ya masing-masing duta tuh punya peranannya sendiri nih. Kayak misalnya aku duta budaya dan wellbeing di sini. Misal buat International Student Day, mahasiswa internasional ingin kenal budaya Indonesia nih, gimana nih? Ya kita adakan sebuah acara di mana kita ngenalin budaya Indonesia. Wah. Terus kalau misalnya tahun ini kalau nggak salah ada beda bidang ya, Iya. Jadi tahun ini tuh ada 7 bidang lainnya. Iya. Tapi tetap aja 12 orang ya. Ya, Tetap 12 orang tapi nambah 7 bidang baru lagi. Enggak. sama. Oh, enggak sama, 7 Cuma bidangnya sama. komposisinya aja, namanya aja yang Oh, sedikit diubah. baik. Oh. Menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Iya, betul ya, harus dinamis ya. Jadi poin menarik di duta kampus ini adalah hal yang paling berbeda dari pemilihan duta-duta lainnya itu kita dibidangkan dalam 7 bidang ini gitu. Jadi Apa aja tuh? kayak apa aja itu? Yang pertama itu ada duta multi kampus. Kampus. Ya seperti kita tahu bahwa ITB itu ada banyak sekali kampusnya. Ada 3. 3, banyak juga, itu banyak. Jadi luas sekali. Jadi harus ada yang bisa merepresentasikan Yang benar-benar paham ya, Ya, konsep benar-benar multi paham. kampus gitu kan. konsep multi kampus itu Iya. kayak gini. Juga untuk merangkul mahasiswa di berbeda-beda kampus nggak sih? Iya, Bahwa kita tuh betul. hanya satu kampus yang sama gitu. Cuma tempatnya. Tempatnya berbeda. Hati itu satu. Tetap satu salam Ganesha gitu ya. Iya, betul-betul. Dan yang kedua, Itu ada duta digital komunikasi. Nah di sini tuh apa ya Ferry ya?
digital komunikasi ini mahasiswa yang bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi sekarang. ya. Jadi kita itu lebih mengkomunikasikan secara digital ya seperti namanya saja lah gitu. Digital. Jadi bagaimana cara menggunakan sosial media untuk merepresentasikan ITB itu. Iya. Gitu. Terus Yang berikutnya ada duta. wah ini namanya keren banget nih, intelijensia ya. Intelijensia, berarti yang paling pinter kali ya? Ya, nggak salah juga kan? Nggak salah. juga. Gimana tuh definisinya? Jadi duta intelijensia ini memiliki keunggulan di bidang akademik tentunya. Ya, sama non akademik juga. Tentunya harus diseimbangkan. Betul. Gitu. Jadi bagaimana dia memiliki bakat individunya sendiri itu benar-benar mewakili dirinya sendiri sebagai wajah yang punya wawasan luas ya pastinya wawasannya luas ya. gitu. Jadi di sinilah mereka berdiri gitu. ITB banget gak tuh? Ya. Oke, terus Selanjutnya ada duta apa lagi itu nih? ada Duta Persahabatan dan Wellbeing. Nah di sini tuh persahabatan tuh Iya, bagi yang punya banyak teman, si paling ramah gitu ya. Iya gak tuh? ketemu orang sapa. Iya, hai gitu. Iya. Jadi di sinilah duta persahabatan. Dan Wellbeing. Agak sedikit berbeda dengan jabatan di emban Angela sekarang ya, karena sekarang budaya dan well-being, kemudian berarti nanti akan beralih nama jabatannya persahabatan dan well-being. Temen itu orang sih paling ramah, yang mengayomi lah. Wah, baik, ini menarik banget nih. Siapa nih teman-teman yang paling mengayomi? Coba jadi duta ini. Mengayomi kamu boleh? Selanjutnya duta apa lagi nih yang bisa Ini ada mengayomi duta mahasiswa? wirausaha. Wirausaha. Wirausaha ini Sama sangat penting pada zaman sekarang ya teman-teman. Iya. Jadi benar-benar jiwa wirausaha ini benar-benar dipupuk oleh ITB pada saat ini. Karena diharapkan lulusannya itu bisa membuat startupnya Iya, sendiri ya. Membuat startup ataupun scale up yang memiliki silakan Punya jiwa kita kewirausahaan. belajar bareng-bareng. Iya. Ayo belajar bareng-bareng. Suka deh. Berikutnya, Ada duta apa lagi nih? Inspiratif. Inspiratif. Gimana tuh Ferry? jadi inspiratif ini tuh yang bisa memberikan inspirasi bagi mahasiswa kampus ITB tentunya, Iya. bahwa walaupun apapun keadaannya itu, Keadaannya maupun itu keterbatasan secara finansial atau keterbatasan secara mungkin apalagi ya kondisi fisik atau mental itu tuh nggak menutupi kalau kamu itu bisa loh jadi orang yang inspiratif. Wah, jadi ada duta inspiratif juga ternyata ya. Dan ini memang walaupun namanya general inspiratif, tapi memang ternyata dibutuhkan. Iya, dibutuhkan sekali role model seperti ini oleh mahasiswa begitu ya. Dan juga calon-calon mahasiswa yang akan berkuliah di ITB. Terakhir ada duta apa lagi nih teman-teman? terakhir itu ada duta Antar bangsa. Antar bangsa. Antar bangsa ini yang mahasiswa yang diharapkan paham mengenai bahwa ITB itu kan ada kelas internasional. Betul. Jadi bagaimana cara mahasiswa itu untuk memperkenalkan budaya Indonesia itu kepada mahasiswa asing. Iya, benar sekali. Jadi bagaimana agar budaya yang ada di internasional juga bisa dilaksanakan. Kita kenalin juga ya. Iya, Jadi di- intercultural exchange gitu ya. Wah, baik, jadi nggak cuma dari Indonesia saja memperkenalkan diri, tapi juga dari luar juga kita harus tahu ya seenggaknya ya gimana sih budayanya. Dan apakah duta antar bangsa ini harus memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris? Oh, Bahasa Inggris. Bahasa Inggris paling utama ya sebagai bahasa nasional tentunya ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa macam titel atas jabatan duta kampus yang tentunya akan sangat menjadi role model bagi masa kampus ITB dan juga calon masa kampus ITB yang akan nantinya berkuliah di ITB. Nah, aku pengen tahu sedikit dari ketujuh atau ke berapa tadi ada 12 ya. Dari 12 duta itu nantinya kalian akan memilih bidang sendiri atau dipilihkan? Waktu itu kita milih ya. Iya, kita ada milih. itu nggak sih apa? skala priority. Skalanya. Oh, jadi kalian bisa memilih pilihan 1, 2, 3 gitu ya. Seperti penjurusan teman-teman. Iya. Tapi pastinya juga nanti ketika kita milih itu bakal disesuaikan sama yang hasil wawancara, Betul. karantina, bakatnya itu tuh bakal disesuaikan dengan bidangnya. Wah, ini menarik sekali. Jadi memang kalau Angela sendiri memang dari awal memilih well-being, Iya, nomor 1. nomor 1 well-being, dan sekarang menjadi duta well-being. Kalau Ferry dari awal memilih wirausaha? Yes. Wah, baik. Jadi memang pilihan pertama nih teman-teman. Karena di duta kampus ini pun benar-benar unik sekali pemilihannya, berbeda dengan duta-duta lain. Jadi benar-benar kayak diluruskan, diminatkan ke bidang itu. Iya, gitu. Wah, Dan semuanya ketujuh bidang itu tuh juara semua. Gitu. Iya, betul ya. Semuanya memiliki nilai yang setara mungkin ya bisa dibilang karena memiliki aspek keunggulan di bidang masing-masing. Iya. Ferry di bidang wirausahanya, Angela di bidang budaya dan well-beingnya, dan juga teman-teman 12 orang lainnya, begitu 10 orang lainnya teman di samping kalian. Nah, ini mungkin
kita telah sampai di akhir sesi perbincangan. Seru banget tadi, kita udah tahu, udah menggali lebih dalam mengenai apa itu duta kampus dan juga pengalaman kalian menjadi duta kampus. Ada nggak sih pesan yang akan kalian sampaikan ke mahasiswa masa kampus ataupun calon mahasiswa ITB yang mungkin nantinya ingin seperti kalian, ingin menjadi duta kampus juga? Apa sih pesannya bagi kalian? Kalau dari aku pesannya itu untuk mahasiswa yang akan menjadi duta kampus nantinya, dan juga mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa gitu ya. Mahasiswa nggak tuh? Iya. Gimana? Jadi pesannya itu adalah untuk menjadi seorang duta nantinya itu, atau menjadi apapun nantinya, teman-teman itu harus melakukan dengan diri sendiri. Benar-benar dari keyakinan diri sendiri, dari keinginan diri sendiri bahwa saya ingin menjadi duta, saya ingin menjadi mahasiswa. Benar-benar harus kita yakinkan kepada diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kita tunjukkan diri kita bahwa kita itu bisa, dan kita itu tahu jalannya itu caranya bagaimana gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya untuk meraih yang apa kita inginkan, dan tentunya bisa menjadi yang terbaik dalam diri kita sendiri gitu. Wah, itu pesannya tadi teman-teman. Gak jauh-jauh dari nilai, memang prinsip yang dipegang oleh Ferry dari awal, menjadi diri sendiri, tapi juga kemudian mengembangkan si diri sendiri itu ya menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau Angela, pesannya nih untuk teman-teman baik yang sudah mahasiswa maupun calon mahasiswa. Oke, buat teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa, pesan dari aku Angela, in everything you do, do it with love. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan cinta. Bahwa apa yang kamu lakukan, kesulitan yang kamu hadapi, itu tuh bukan berarti sebagai batu buat kamu berhenti untuk nyerah, tapi itu tuh buat challenge buat kamu. Itu sama kayak tadi Ferry ya, mengembangkan diri lagi. Dan pastinya dengan semua tantangan yang bakal kamu hadapi, semua itu ada artinya kok, and kamu pasti bisa. Jangan menyerah ya. Don't give up. Jangan menyerah teman-teman, itu adalah pesan dari Angela. Nah, dengan demikian ini adalah sesi dari akhir-akhir perbincangan kita, dan kita tentunya habis ini belum selesai karena kita akan ada sesi games. Kita akan bermain bersama dengan Angela dan juga Ferry. Apa gamesnya kita akan lihat setelah ini, tetaplah di ITB Podcast. Kembali lagi masa kampus di ITB Podcast, dan pada segmen kali ini kita akan bermain permainan games dengan narasumber kita yang telah hadir bersama kita hari ini. Dua orang duta kampus, ada Angela dan juga Ferry. Kita akan main games nih. Gamesnya apa? Nah, tentunya nggak jauh-jauh nih dan berkorelasi erat dengan tugas kalian sebagai duta kampus. Duta kampus tentunya dituntut untuk memiliki kemampuan bicara publik atau public speaking yang baik begitu ya. Nah, kita pengen ngetes nih. Ngetes kemampuan kalian itu. Waduh, deg-degan ya. Nih, pembuktian diri nih coba di podcast kali ini. Nah, jadi nanti aku akan memberikan suatu tema tertentu, dan kemudian kalian harus membawakan tema tersebut, menjelaskan beberapa kata, beberapa kalimat mengenai tema tersebut dengan menggunakan suatu intonasi yang spesifik. Intonasi akan ditentukan apakah intonasi sebagai MC acara wisuda, apakah intonasi sebagai MC acara ulang tahun, apakah MC sebagai acara kawinan gitu ya. Ya, jadi kita akan membuktikan nih apakah Angela atau Ferry memiliki kemampuan bicara publik dengan intonasi seperti itu. Yang pertama, akan aku berikan tema mengenai ITB. Apa yang muncul di benak kalian ketika kalian mendengar kata ITB? Dan intonasinya coba nih pakai intonasi kunjungan ke SMA. Coba kunjungan ke SMA berarti harus dengan nada yang fun ya, nada yang menyenangkan dan juga excitement gitu ya, harus ada excitementnya. Tapi temanya adalah apa yang muncul di benak kalian mengenai ITB. Siapa nih kira-kira yang mau duluan? Siapa? Ferry dulu. Boleh, Ferry dulu, silakan. Apa yang muncul di benak Ferry ketika dengar kata ITB? Oke, mungkin bisa rolling action. Kamera rolling. Oke, coba ya. Ya,
ITB merupakan institut terbaik bangsa yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa langsung saja mendaftar melalui 3 jalur itu, melalui SNBP ataupun melalui jalur-jalur lainnya yang bisa diikuti menuju ke ITB. Dan ITB tentunya merupakan sekolah ataupun kampus yang terbaik dan juga merupakan kampus yang tertua yang ada di Indonesia. Wah, Gitu kali. lebih ke promosi tapi ya. Iya, dia promosi. Promosi ITB supaya anak-anak masuk ke ITB. Iya, iya. Kalau Angela gimana nih Angela? Mau promosi juga saat ini atau mungkin mau apa yang muncul di benak Angela ketika mendengar kata ITB? Oke. Yuk, dan oke siap ya. Oke. Tuh, udah, 3. Halo teman-teman SMA, kembali lagi bersama aku Angela Senario dan di sini kalian akan masuk ke Institut Teknologi Begadang. Begadang. Di mana putra-putri terbaik bangsa hadir di sini, berusaha setiap hari bekerja keras untuk begadang. Untuk begadang, Institut Teknologi Begadang, bener nggak sih? Ferry begadang terus? Kebetulan semester ini sedikit. Angela begadang terus mungkin Angela. Iya, begitulah. Ya sedikit bocoran deh buat calon mahasiswa. Oke, habis itu kita akan mencoba ke tema yang kedua ya. Tema yang kedua adalah bagaimana reaksi keluarga dan tetangga kalian ketika kalian mendengar bahwa kalian masuk ke ITB. Reaksi mereka tuh seperti apa sih? Tapi intonasinya harus pakai intonasi acara rektorat. Oh my God. Wah, Serius. kebayang nggak sih acara rektorat tuh seperti apa? Kebayang. Iya, acara formal berarti ya, acara formal yang memang diikuti oleh orang-orang penting di ITB begitu ya. Oke, tapi gitu isinya, temanya adalah reaksi dari keluarga dan tetangga ketika kalian masuk ke ITB. Coba, ada yang berani duluan? Aku mau dong, aku mau. Oke, siap. Oke, lucu deh. Oke, mulai ya. Ini ceritanya lagi ini ya, ngebuka laptop terus kayak Baik. Oke, baik. tiba-tiba, wah hijau nih, terus kayak yeay, selamat Angela, kamu ternyata hebat, anak saya masuk ITB, luar biasa. Tetap excited juga, orang tua tetap ini ya, senang mendengarnya tapi tetap tenang begitu ya. Yeay, Iya, luar biasa. punya flow yang tetap tenang gitu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Angela nih. Menarik banget. Kalau Ferry, gitu juga nggak sih keluarga sama orang tuanya, tapi pakainya intonasi rektorat, gimana tuh Fer? Wih, modal serius dulu. Siap-siap dulu, iya ditatap kameranya. Saudara Ferry, kamu saat ini sudah terpilih menjadi mahasiswa di ITB. Jadilah diri sendiri dan jadilah mahasiswa yang berprestasi. Wah, tepuk tangan, keren banget Ferry. Seriusan gitu? Nggak gitu kan Fer aslinya? Enggak. Siapa tahu begitu juga, kita nggak tahu kan soalnya. Oh, tapi keren banget, kamu udah bisa jadi MC rektorat untuk acara-acara selanjutnya ya. Mungkin kita tinggal tunggu panggilan aja ya. Oke, ada tema ketiga nih, tema terakhir untuk kalian, tantangan terakhir. Temanya adalah apa yang ITB sudah berikan ke kalian selama ini. Kalian dapat apa sih dari ITB? Apa deket sukanya? Apa dapat dukanya juga? Apa dapat apanya? Tapi dengan menggunakan intonasi pengumuman maklumat wisuda. Wah, artinya harus lebih formal lagi dari yang tadi. Harus lebih kaku lagi dari yang tadi loh. Waduh, gimana ya? Kamu dulu deh Ferry, aku masih mikir. Oke, aku coba dulu ya. Coba dulu. Apa yang diberikan oleh ITB selama ini? Ibu Ferry Wistika, kamu telah diberikan berbagai hal oleh ITB, di antaranya 1. Ilmu pengetahuan, bersosialisasi dengan baik, dan gunakanlah dengan baik untuk menjalankan peran sebagai seorang manusia. Terima kasih. Keren. Wah, dapatnya bagus-bagus ya Ferry ya. Memang kemampuan yang dibutuhkan untuk berkehidupan sehari-hari ya. Wah, keren banget. Kalau Angela, yang kamu dapatin dari ITB juga seperti itu? Atau mungkin ada hal lain yang kamu dapatin dari ITB nih? Coba ya. Angela Sunario, kamu telah mendapatkan pengalaman hidup dan teman-teman predikat luar biasa. Pengalaman hidup teman-teman luar biasa. Wah, berarti Angela punya geng sendiri dong nih kalau teman-temannya luar biasa. Lebih tepatnya circle ya. Ah, Teman-teman circle yang ya. suportif. Pasti. Betul. Kalau enggak
stres sendiri nanti di ITB. Harus punya support system. Iya, ya, that's so true. Wah, oke. Baik, Masa Kampus, tadi kita sudah melihat sesi games, sesi permainan dengan Ferry dan juga dengan Angela. Dan sesi tersebut adalah sesi terakhir yang ada dalam segmen ITB Podcast episode ketiga kali ini. Nah, terakhir nih mungkin Ferry dan Angela, apakah ada pesan yang mau disampaikan selain tadi sudah memberikan motivasi-motivasi pada sesi wawancara? Apakah kalian punya pesan-pesan lainnya yang mau disampaikan atau mungkin mau ajang promosi ini mumpung lagi di ITB Podcast? Jangan lupa follow IG-nya. Iya, boleh. Akun media sosialnya mungkin boleh disampaikan. Angela_Sunario. Baik, Masa Kampus dan juga Ferry dan Angela, itulah akhir dari sesi perbincangan kita pada episode ketiga kali ini. Terima kasih sekali udah mau datang ke ITB Podcast dan sudah mau berbagi dengan Masa Kampus mengenai perjalanan kalian menjadi Duta Kampus ITB. Kita tentunya senang banget dan kita pengen lihat nih kontribusi kalian ke depannya, apalagi sih setelah tidak menjabat sebagai Duta Kampus ITB begitu ya. Kita pengen lihat juga nih. Nah, terima kasih juga Masa Kampus yang telah mendengarkan dan menyaksikan bergabung dengan ITB Podcast pada episode ketiga kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe podcast ITB di kanal YouTube ITB Official. Nah, tentunya jangan lupa juga untuk saksikan terus episode-episode selanjutnya, karena kita tentunya akan mengundang narasumber lagi yang menarik tentunya. Tidak hanya mereka berdua, tapi narasumber inspiratif lainnya. Baiklah, sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye! Bye-bye!